Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dan teman-teman kelompok saya ada Hasan Izul Haq, Bayu Seto, Bintang Aditya, dan Damar Dwi Cahya. Nah, di sini kami akan mempresentasikan video hasil diskusi dalam pembuatan case studi 2. Nah, pada pertama, di sini akan menambahkan pump terlebih dahulu. Nah, pump yang dipakai adalah fixed displacement pump. Nah, setelah menambahkan fixed displacement pump, lalu di bagian T-nya kita drag. Nah, di sini displacement-nya kita ganti menjadi 5E minus 4. Oke, lalu kita oke kan. Lalu setelah itu kita lanjut untuk ngedrag bagian T-nya. Setelah kita ngebuat displacement-nya, kita ngedrag. Nah, setelah di drag, baru diklik 2 kali. Nah, di sini kita klik hydraulic reference. Nah, setelah hydraulic reference yang ditambahkan, kita nambahkan four-way directional valve. Nah, lalu kita geser dan kita lanjutkan untuk ngedrag bagian P-nya. Kita sambungkan dengan bagian bawahnya. Nah, setelah kita sambungkan, lalu kita lanjutkan dengan kita klik 2 kali. Habis itu di bagian model parameterization, kita ganti tetap di maximum area and opening, dan di leakage area kita ganti menjadi 5E minus 4. Lalu kita oke, dan kita lanjut ngedrag bagian tengah, lalu klik 2 kali, kita tambahkan pressure relief valve-nya. Nah, setelah kita tambahkan, lalu kita ganti maksimum passage area-nya menjadi 2E minus 4, valve pressure setting-nya kita ganti jadi 3E7, lalu ada valve regulation range-nya kita ganti menjadi 3E6. Oke, nah setelah dari itu, lalu kita lanjutkan untuk ngedrag bagian B-nya. Nah, setelah dari ini, bakal dilanjutkan oleh Bintang Aditya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita merapikan terlebih dulu sambungan-sambungan yang telah dibuat, yaitu penghubung antara four-way directional valve dengan hydraulic reference. Terus, dan pada four-way directional valve kita pada bagian A-nya kita menambahkan atau menyambungkan dengan double acting hydraulic cylinder. Di sini kita bisa menambahkannya dan disambungkan ke bagian A four-way directional valve. Oke, untuk langkah selanjutnya dan pada bagian output B silindernya kita hubungkan ke four-way directional valve dan pada double acting hydraulic silindernya kita klik kanan lalu kita ubah parameternya. Yang pertama itu pada parameter piston area kita ganti 0,125 dan piston area B kita ganti 0,125 juga. Terus di hardstop properties juga kontak stiffness-nya kita ganti 1S9 atau 1 kali 10⁻⁹. Lalu kita bisa klik OK. Dan pada bagian C di silindernya kita hubungkan dengan mechanical translational reference, dan pada bagian R di silindernya kita hubungkan dan kita tambahkan dengan namanya translational spring. Lalu setelah itu kita pada bagian saluran itu kita buat cabang lagi dan kita menambahkan translational damper, dan antara translational spring dan translational damper kita hubungkan
Lalu di bagian ujungnya kita menambahkan reference dan yang di sini kita memilih mechanical translational reference. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, Damar. Dan di sini kita menambahkan masanya itu sendiri, dan kita masukkan masa itu 100 kilogram. Lalu kita tarik lagi dari cabang yang S, yang sebelumnya, dan kita masukkan ideal angular velocity space. Nah, sudah sampai sini, kita masukkan ideal angular velocity source-nya, lalu kita klik 2 kali, dan kita sambungkan S dengan R di ideal velocity-nya. Lalu ini kita rotate clockwise biar searah, dan PS konstan kita tambahkan, dan lalu kita hubungkan dengan S-nya. Oke, selanjutnya eh, hydraulic reference itu sebenarnya tidak perlu. Lalu dalam cabang C kita masukkan mechanical rotation reference. Nah, di sini konstannya itu 188 dengan satuan radian per second. Nah, di sini solver configuration kita hubungkan ke sirkuit yang sudah dibuat. Lalu di S kita tambahkan Simulink PS converter. Oke, selanjutnya kita input, kita tarik gerak demo. Selanjutnya klik 2 kali di amplitude, masukkan angkanya 0,003. Lalu kita tarik lagi dari itu dan tambahkan hydraulic fluid. Nah, selanjutnya kita konfigurasiin ke SimScape. Terus limit data poinnya dimatikan, lalu pencet OK. Baik, selanjutnya setelah model sistem sudah selesai, kemudian bisa di-run, kemudian dapat mengambil sampel di translational spring, dapat dilihat untuk grafik data-data hasilnya. Kemudian masanya dapat diganti dengan eh, bentuk 3D komponennya, yaitu tilt actuator yang disambungkan ke R dengan R dan C dengan C. Kemudian disambungkan dengan scope. Selanjutnya dapat di-run kembali. Nah, akan didapatkan animasi dari gerak tilt aktuatornya. Dapat dilihat tilt aktuator dapat bergerak sesuai dengan tujuan dari sistem. Baik, sekian presentasi tugas dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.